Banyak berita yang menggetarkan jiwa kita setelah memasuki tahun 2023. Di antaranya berita-berita mengenai PHK yang terjadi bertubi-tubi dan kemudian ditunjukkan dengan peristiwa penjualan sejumlah aset yang sudah ditawarkan kepada publik. Seakan-akan resesi sudah mulai menghantui kita. Apakah tahun 2023 ini benar-benar menjadi situasi yang tidak begitu menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Mari kita lihat. Setelah berita mengenai startup banyak melakukan PHK, kemudian kita membaca berita banyak mall yang sepi. Benarkah bahwa ini telah menimbulkan suasana yang galau di antara kita yang akan berbelanja, kita yang akan melakukan investasi dan lain sebagainya? Ini perlu kita kaji dengan baik. Baiklah, kita lihat satu persatu mana berita-berita yang cukup menggetarkan jiwa ini. SPBU. Diberitakan ada banyak SPBU yang akan dijual. Setelah saya kaji ternyata diberitakan 50 SPBU yang listing ditawarkan di dunia online. Harganya mulai dari ratusan juta sampai sekitar 100 miliar lebih. Tapi ketika saya cari sumber lain ternyata menurut asosiasi disebutkan setiap tahun ada 170 SPBU baru yang dibuka di sekitar Jakarta. Jadi kalau ditutup 50 barangkali ini adalah salah lokasi atau daerah tersebut kosnya sudah terlalu mahal. Ya, tapi mungkin ada faktor lain yang nanti saya akan bahas. Perlu diketahui pula dalam beberapa tahun terakhir ini tidak hanya Pertamina yang membentuk Pertamini, tetapi juga ada perusahaan minyak swasta yang membuat pom bensin mini sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh konsumen. Saya sempat ditawari oleh beberapa pemilik merek agar mempunyai pom bensin mini di beberapa daerah terpencil. Mengapa demikian? Karena kasihan banyak konsumen yang harus belanjanya pergi jauh ke kota. Jadi kalau saudara pergi misalnya di daerah Sukabumi, di daerah Bogor, di daerah Cirebon, masih banyak sekali orang-orang yang punya sepeda motor tapi harus pergi jauh keluar dari kampungnya. Dan itu memerlukan waktu sampai 30 menit untuk bisa membeli bahan bakar. Jadi perubahan dengan munculnya pom bensin baru, traffic baru, ditambah lagi dengan pom bensin mini. Jadi ini satu persoalan sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi mall sepi. Jumlah mall di Jakarta itu ada 96 mall. Mungkin lebih barangkali ya, tapi diberitakan 96. Dari 96 mall ini yang diberitakan mengalami sepi itu sekitar 10. Mungkin lebih juga. Hanya saja bagaimana kita mendefinisikan ini sepi. Ada yang sepinya adalah Sabtu Minggu, ada yang sepinya dari Senin ke Senin sepi. Ada juga yang memang daerah itu sudah berubah. Nah, dikatakan ada mall baru, ada 4 di sekitar Jakarta. Sarinah saja termasuk salah satu yang baru saja dibuka kembali. Ada Sarinah, ada di daerah Cempaka Putih. Di selatan juga ada itu Pondok Indah Mall 3. Sepengetahuan saya juga baru. Nah kemudian juga di daerah Tamrin ada satu mall baru dan di Tanah Abang juga ada MTC. Jadi sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi konsumennya berubah. Jadi jangan kita berasumsi setelah pandemi itu kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi pasti ada perubahan dan konsumen pasti ingin mencari sesuatu yang baru. Dan nampaknya pilihannya adalah pada suasana luar ruang dengan harga yang juga lebih terjangkau. Nah kemudian jumlah SD yang ditutup ini tidak mengherankan karena banyak sekali sekarang sekolah-sekolah dengan cara-cara baru. Dan di samping itu juga jumlah keluarga muda di daerah perkotaan ini bergeser. Orang berpindah ke kota-kota baru di sekitarnya. Terkait dengan warung abnormal tadi sudah saya sebutkan dari sekitar 200-an oleh pemilik barunya kemudian di scale down. Kemungkinan ini ada masalah governance sehingga oleh pemilik baru ini barangkali tidak cocok. Jangan lupa orang lama dengan orang baru itu mempunyai cara yang berbeda dalam mengembangkan usahanya. Orang baru berpikir startup itu yang penting adalah growth, profit tidak penting. Yang dipentingkan adalah top line bukan bottom line. Orang lama akan melihatnya bottom line. Kalau bottom line ini buruk, maka mereka memilih untuk menutup sehingga kemudian keseluruhannya ini akan lebih sehat. Jadi yang dilihat adalah bottom line-nya. Dalam hal ini isu mengenai governance akan menjadi sangat penting sekali. Terkait dengan rumah sakit yang dijual di Tangerang sepanjang tahun 2021, saya baca ada 8 rumah sakit yang dijual. Sedangkan jumlah rumah sakit adalah 2.522 rumah sakit seluruh Indonesia. Tapi kalau kita baca di online itu memang banyak sekali rumah sakit yang dijual. Nah, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya karena ketika diberitakan ini mereka menggunakan beberapa agent dan masing-masing agent juga memasang iklan. Jadi jumlah yang tercantum di satu situs itu belum tentu menjamin jumlah yang sebenarnya. Sama saja dengan hotel. Di Lamudi ada 3.357 iklan, tapi yang mengiklankan ini kan lebih dari satu.
Jadi misalnya saja satu hotel ada 2 atau 3 agent yang mengiklankan dan tentu saja ini redundant. Jadi ada sebetulnya jumlahnya bukan 3.357, barangkali ada sepertiganya. Dan di 99.co itu ada 1.249 posting tentang hotel yang akan dijual. Jadi lagi-lagi kita tidak tahu persis berapa sebetulnya jumlahnya, kecuali kita telusuri satu persatu dan kita bersihkan. Nah, seperti itulah situasi yang menggetarkan jiwa dan ini menandakan bahwa perubahan itu memang sangat dinamis. Seperti kata penulis Holly Black, dia mengatakan bahwa changing is what people do when they have no options left. Jadi orang kalau sudah tidak punya pilihan lagi, pasti mereka akan melakukan perubahan. Nah, kemudian kita juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh mendiang Peter Drucker, seorang ahli manajemen yang mengatakan, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself. Dalam ekonomi bahaya terbesar itu, menurut Peter Drucker, it is the act with yesterday's logic. Jadi bertindak dengan menggunakan suasana sebelum pandemi untuk mereview atau menjalankan kegiatan usaha setelah pandemi terjadi, padahal pandemi juga belum dinyatakan berakhir. Mari kita lihat sesuatu yang lebih menggetarkan jiwa, yaitu penjualan SPBU. Harus diakui bahwa dunia perminyakan ini memang berubah. Saya coba membaca mengapa Arab Saudi menciptakan apa yang disebut sebagai visi Saudi 2030. Tentu saja ada alasannya, karena Saudi ini uangnya banyak sekali, uang minyak ini sudah diinvestasikan di banyak jenis usaha dan mereka mempunyai banyak eksekutif yang memonitor keadaan. Tidak hanya di Saudi tapi di mancanegara, mereka mempunyai usaha di Amerika Serikat, di Eropa, bahkan juga di sini. Dan saya kira apa yang mereka monitor ini adalah sesuatu yang sedang menimbulkan kegundahan pengusaha BBM di seluruh dunia. Apakah itu di upstream ataupun di downstream. Apakah itu di kilang atau di produksi lainnya. Semuanya sedang galau karena situasi supply dan demand berubah begitu pesat. Jadi dulu produksi memang besar karena permintaannya juga besar. Tapi sejak tahun 2015 saya membaca berita bahwa ternyata Arab Saudi menjual minyak sudah di bawah break even point-nya. Jadi harganya cost-nya katakanlah 100, tapi dia jualnya harus 40. Dan itu menimbulkan kegundahan. Barulah pada tahun 2022 ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, harga BBM itu kemudian naik dan Saudi kemudian bergabung dengan Rusia untuk mengurangi produksi yang mengakibatkan harga itu cukup tinggi. Tapi lama-lama turun lagi itu. Jadi ini cukup menggetarkan jiwa karena ternyata BBM itu permintaannya mulai mengalami penurunan. Pertanyaannya, mengapa turun? Jawabannya adalah karena 10 tahun terakhir ini dunia begitu bergairah untuk beralih menuju electric vehicle. Saya tanya pada teman-teman saya di Jakarta, mereka rata-rata sudah punya. Karena sekarang kalau lewat daerah ganjil genap ya mereka bisa bebas karena mobil listrik ini bebas ganjil genap. Satu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah ini kendaraan yang dipersepsikan sebagai kendaraan masa depan. Sebagian besar orang yang membeli adalah generasi baru, generasi muda yang sadar betul bahwa mereka perlu pro terhadap dunia yang lebih sehat, iklim yang lebih sehat. Kita bisa berdebat di sana karena toh yang dipakai untuk membuat listrik juga dari batu bara dan juga merusak alam. Dan ini menimbulkan perdebatan tersendiri. Dan belakangan ini harganya mulai turun karena biaya pembuatan baterai telah turun sekitar 35%. Diperkirakan harga jual mobil listrik ini ke depan akan jauh lebih murah, bukan karena subsidi pemerintah tetapi karena memang harganya sudah turun karena permintaannya sudah naik. Nah kalau pada tahun 2021 faktanya memang baru 120 ribu mobil listrik yang dibeli oleh masyarakat. Tapi pada tahun 2021 jumlahnya sudah 6,6 juta mobil listrik. Ini artinya 4 kali dari jumlah yang dibuat pada tahun 2019. Dan hari ini jumlah mobil listrik yang ada di seluruh dunia telah mencapai 16,5 juta atau 3 kali dibandingkan tahun 2018. Dan pada tahun 2022 kuartal pertama sudah terjual 2 juta unit. Jadi kegairahannya ini memang luar biasa sekali. Ini artinya meningkat sekitar 75% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Nah, pemakai terbesar itu adalah Cina sekitar 3,3 juta unit, Eropa 2,3 juta unit, dan kemudian Amerika sekitar 630 ribu unit. Selebihnya dari beragam negara termasuk di negara kita yang mulai semakin populer. Dan salah satu penyebab lainnya adalah karena desainnya akan semakin bagus. Saya masih ingat ketika saya
memutuskan untuk menyewa mobil. Jadi tidak menggunakan taksi, pilihannya adalah menggunakan Tesla mobil listrik. Harganya sedikit lebih mahal, tetapi ternyata hemat sekali dan benar-benar futuristik. Kemudian saya melihat setiap kali kami parkir banyak orang yang foto di depan mobil itu. Ini di Perancis terjadi demikian. Nah, oleh karena itu maka kegalauan memang tengah terjadi di dalam industri bahan bakar minyak ini. Dan masyarakat dunia tengah bersiap-siap masuk ke dalam mobil listrik. Namun tampaknya kalau penjualan SPBU di Jakarta terjadi 30 unit, rasanya ini belum seberapa. Mungkin akan terjadi gelombang yang lebih besar lagi dalam waktu 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini tidak terlalu merisaukan, karena bagaimanapun juga banyak orang yang membutuhkan kendaraan yang ada bunyinya. Tadi saya mendapatkan kunjungan dari komunitas Harley Davidson dan mereka mengatakan, gak asik Pak, kalau naik Harley gak ada bunyinya. Justru kami naik Harley itu karena bunyinya gerung-gerung seperti itu. Ya seperti itulah, jadi nanti banyak sekali pilihan-pilihan, tapi menurut saya BBM ini tetap ada kebutuhan-kebutuhan. Sekarang kita lihat rumah sakit. Rumah sakit memang akan bergeser menjadi wellness center, tidak lain adalah karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ini cukup besar setelah pandemi, apalagi sih yang dimiliki oleh manusia, kesehatan. Dan sekarang kita menyaksikan banyak sekali alat-alat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara pribadi. Dan rata-rata menggunakan di tangannya. Jadi di sini kita bisa tahu detak jantung, tekanan darah, dan lain sebagainya. Jadi ke depan akan ada banyak sekali alat-alat ukur yang harus didapat di rumah sakit ternyata dimiliki oleh kita semua di rumah. Nah, akan menjadi masalah kalau rumah sakit banyak dijual tapi yang beli tidak ada. Namun faktanya sekarang banyak pengusaha yang tidak berbisnis rumah sakit sekarang menaruh perhatian pada pengelolaan rumah sakit. Jadi rumah sakit yang dijual ternyata peminatnya juga sangat banyak, asal harganya cocok. Mengapa demikian? Karena bisnis ini menarik, tetapi lebih menarik lagi adalah mengambil alih yang sudah pernah jalan karena ada perizinannya di sana. Kemudian warung abnormal. Setelah saya baca ternyata banyak yang menganalisis dengan pendekatan marketing 101. Marketing 101 adalah marketing di tingkat persiapan, atau kalau di UI kami mengajarkannya di tingkat-tingkat awal. Anda belajarnya adalah mengenai segmentasi, pricing, pokoknya 4P lah, 6P juga boleh ya. Product, price, place, promotion, dan seterusnya. Banyak yang menganalisis di sisi itu. Saya mencoba telepon, saya ketemu dengan tokoh senior di salah satu perusahaan yang mengambil alih warung abnormal. Karena kami menghubungi pemilik dari warung abnormal yang menjadi foundernya ternyata tidak merespons. Setelah diambil alih, betul dikurangi jumlahnya. Dari 200-an yang mereka miliki sebelumnya, dipangkas menjadi 50-an. Dan singkat cerita dapat saya katakan isunya sebetulnya adalah isu governance. Ingat, ketika kita memiliki perusahaan sendiri, kita mudah untuk mengambil keputusan keuangan. Seperti dagang warung lah. Jadi Anda mau beli motor, mau beli mobil, mau beli apa saja, Anda ngambil uang dari perusahaan kemudian Anda pakai. Anda catat itu sebagai aset perusahaan, padahal Anda pakainya untuk pribadi. Nah, menjadi masalah ketika ada uang orang lain masuk ke perusahaan Anda. Ini adalah masalah governance. Di-disclose, dibuka semua, ternyata ada hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perusahaan. Ini harus dicatat sebagai hutang tentunya. Atau perusahaan nanti punya tagihan pada orang itu, harus dikeluarkan. Juga ada masalah mall diberitakan sepi. Di sekitar Jabodetabek ini ada sekitar 96 mall pada tahun 2023. Dan berapa banyak yang diberitakan sepi? Kurang lebih ada sekitar 10, mungkin juga bisa lebih. Ini juga problema karena setelah pandemi ini kita merasakan semakin banyak orang yang mencari suasana di luar ruang. Jadi gaya hidup mulai berubah nih, tidak lagi di sekitar mall. Mall itu ramai kalau kita kerja di situ, kita cari makan di situ, kita janji sama orang di situ, perlu suasananya yang nyaman, meeting dan lain sebagainya. Tapi pada akhir pekan keluarga-keluarga muda ternyata sudah memilih untuk keluar dari mall dan menimbulkan gaya hidup baru, yaitu untuk menikmati suasana di luar ruang. Anda cari tempatnya di daerah Sentul, Bogor, di rumah perubahan, kemudian di daerah Karanganyar, di Jogja dan sebagainya. Semua suasananya adalah outdoor activity. Jadi terjadi perubahan gaya hidup. Nah, terkait dengan sekolah-sekolah yang sepi, saya membaca berita di Jakarta, tidak banyak berita mengenai sekolah yang harus ditutup, dikurangi. Tapi kepala sekolah datang pada saya, taman kanak-kanak juga cukup banyak. Mungkin sekarang terjadi euforia dalam pengajaran tertentu. Dan di samping itu jangan lupa, seperti yang saya sebutkan, di daerah perkotaan terjadi penurunan jumlah anak yang dilahirkan pada setiap keluarga muda. Karena keluarga mudanya juga berpindah ke daerah pinggiran dan jumlah anaknya
tidak banyak. Suami istri bekerja, anaknya cuma satu. Jadi terjadi perubahan pola. Nah di Solo saya membaca berita ada SDN Sriwidari 197. Itu ternyata hanya mempunyai satu murid. Kemudian ada SMA dan SMK Prisma di Serang juga ditutup. Kemudian ada SDN 5 Cikidang di Kabupaten Bandung Barat. Ternyata hanya memiliki sekitar 47 siswa. Bahkan kelas 1-2 tidak ada muridnya, kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Jadi memang ada nuansa-nuansa yang demikian. Nah kita perlu memikirkan apa yang terjadi dengan sekolah-sekolah. Selanjutnya tentu kita bisa bercerita banyak tentang robotisasi yang mengganggu SDM. Ini tentu saja perlu kita cermati karena biaya SDM setiap tahun naik terus, sementara biaya pembuatan robot turun terus-menerus dari waktu ke waktu. Ini juga perlu kita waspadai. Jadi kalau terjadi PHK, jangan buru-buru kita menyatakannya karena masalah ekonomi. Jangan-jangan ini adalah sebuah pilihan munculnya teknologi. Jumlah hotel juga saya kira harus dibaca secara kehati-hatian karena sekarang sebetulnya konsumen itu justru senang berpergian. Dari hari Senin ke Senin di beberapa kota saya menyaksikan banyak hotel yang penuh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Okupansi rate-nya sekitar 80%. Menjadi pertanyaan mengapa ada sejumlah hotel yang kemudian mengalami kemunduran dan agak sepi. Nah sebagai penutup tentu saja saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa ada 3 perubahan besar yang tengah terjadi di seluruh dunia. Yang pertama ini disebut sebagai ESG, yaitu Environment, Social, and Governance. Jadi lingkungan, masalah sosial atau people dan budaya, kemudian masalah governance, ini adalah soal tata kelola. ESG adalah terminologi yang belum lama dibicarakan di sini. Nah, walaupun sebetulnya ini sudah berawal sejak tahun 2004 di zamannya Kofi Annan pada saat dia menjadi Sekretaris Jenderal PBB yang terus kemudian diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang menimbulkan dampak yang sangat besar sampai ke masalah financing. Jadi kalau Anda tidak melakukan ESG maka lama-lama Anda bisa merasakan cost of money perusahaan saudara akan menjadi sangat mahal. Dan pemerintah Indonesia tentu akan sangat sadar terhadap hal ini. Yang kedua ini adalah persoalan geopolitik dan yang ketiga adalah new competition. Tentu saja kompetisi baru ini adalah masalah teknologi, perubahan kebiasaan dan lain sebagainya. Tony Robbins pernah mengatakan by changing nothing, nothing change. Kalau Anda tidak pernah melakukan perubahan maka tidak ada yang berubah. Oleh karena itu Anda akan tergerus oleh perubahan. Tapi kemudian Philip Crosby pernah mengatakan slowness to change usually means fear of the new. Banyak orang yang menggeser perubahan sangat slow, padahal perubahannya sangat cepat di luar sana. Ini mencerminkan karena orang yang melakukan perubahan itu takut terhadap sesuatu yang baru. Pada sesuatu yang baru ini akan menggeser perlahan-lahan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya sendiri tentu berharap kita semua siap untuk menghadapi perubahan ini karena dunia telah berubah menjadi sangat-sangat cepat dan dinamis karena ulah kita sendiri. Stay relevant.